Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali masih bersama Rian, bukan Ustadz. Saya masih berada di lokasi yang sama, di tempat yang sama dengan video-video yang ini, video-video sebelumnya. Jadi kita berada di Kampung Palaga Darmawangi. Ini adalah kampung yang sejuk, kampung yang nyaman, udaranya adem, luar biasa. Banyak karena masih hutan, masih banyak pohon-pohonan yang gede-gede. Pohon-pohonnya ya masih luar biasa, asri ya. Ini akses jalan ke situ Cukang Paku nih teman-teman nih. Kalau teman-teman mau berwisata ke Desa Sirnasari, ada di Desa Sirnasari ini situ Cukang Paku. Ya, kita dukung sepenuhnya ya. Kita dukung sepenuhnya program pemerintah desa untuk mengelola tempat wisata ya. Alhamdulillah. Dulu kan pemirsa ini jalannya masih jalan setapak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada wisata ya, emang ada manfaatnya gitu jalan. Jadi bisa berjalan ramai juga ya. Iya, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan pengen juga nih channel RBU nih pengen juga ngobrol nih sama Pak Lurah ya. Sama Pak Lurah, mudah-mudahan Pak Lurah berkenan. Baik Ustadz nih, saya mau ngomongin masalah yang lain ya Ustadz nih. Iya, baik. Ini kan daerah pertanian ya. Iya, betul. Enaknya tuh bertani gitu. Iya. Tetapi kalau saya perhatikan kan di sini nggak sedingin puncak ya. Iya. Nggak sedingin puncak dan nggak sedingin selapin tanah gitu, sehingga sayur-sayur yang biasa mereka tanam di sini kurang ya, nggak bisa lah ya, kecuali mungkin musim-musim tertentu ya, yang masih rendah lah gitu. Kalau untuk dataran tinggi kan nggak bisa kan di sini gitu. Nah sebenarnya ini pertanian apa sih di sini tuh yang cocok gitu, atau yang warga banyak tanam itu apa? Yang di sini yang berhasil kebanyakan padi, terus jagung, terus kacang apa? Kacang tanah. Kacang namanya tanah. Kacang polong kalau kacang di Jakarta, polong ya. Yang paling berhasil di sini bagus nanam singkong. Cuman harganya masya Allah nggak ada harganya. Coba dari hutannya itu ngambilnya susah, harganya hanya cuma Rp500. Sampai ke bawah petani kebagiannya cuma Rp200 ya. Jadi habis untuk jalan operasionalnya itu, wah luar biasa ya. Jadi harga singkong bersihnya tuh kita petani itu kebagian cuma 200, kurang lebih sekitar Rp200 per kilonya. Kalau di Jakarta kan sampai 5.000. Saya kaget mendengar harga singkong itu, masya Allah. Kemarin saya nanya ke Umi singkong di sini berapa? 5.000. Wah, saya kaget gitu kan. Kok 5.000? Dari mana Umi? Oh, di pasar juga banyak katanya. Kalau di saya Umi hanya cuma Rp500. Masya Allah. Itu. Ya, jadi kalau singkong di sini bagus ya, subur ya. Bagus, insya Allah. Nggak usah. Misalkan kan kalau padi harus banyak pupuk. Kalau singkong insya Allah walaupun sedikit nggak dikasih pupuk juga masih bagus karena tanahnya itu subur. Tanahnya subur, alhamdulillah ya. Cuma itu singkong bisa nyampe di jalan raya itu cukup jauh juga mungkin ya lokasinya. Lumayan karena perjalanannya pelosok. Itu pelosok. Iya, pelosok. Jadi mungkin lah perjalanannya itu ya habis dipakai ongkos. Iya, makanya petani itu kebagiannya hanya cuman Dan itu kita lihat tuh tadi juga banyak tuh ya orang yang ngepok gitu, iya, pakai motor. Jadi teman-teman di sini tuh ada istilah ngepok. Jadi ngepok itu
eh, bawa barang atau bawa komoditi pertanian atau apa saja lah ya, Iya. pakai motor. Jadi motornya motor biasa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa muat banyak gitu. Betul. Kadang sampai beratusan kilo ya. Iya. Atau ke bawahnya sampai ke 3 kintal. 3 kuintal per itu. Satu motor bisa Iya. bawa 3 kintal ya. Iya, 3 kintal, 4 kintal, kadang gimana orangnya gitu. Kalau orang gede, tenaganya gede, mungkin bawanya banyak. Jadi kita lihat nih motor di sini jadi multifungsi teman-teman. Nanti kita lihat ya, nanti ada motor-motor yang dimodif sedemikian Iya. rupa. Mereka bisa bawa Bawanya 4 bawa kintal, padi, 3, bawa iya, singkong, bawa kayu bahkan Iya, ya. betul. Bawa kayu, gelondongan kayu tuh, Iya. gelondongan tuh dibawanya loh pakai motor teman-teman. Jadi dari gunung atau dari hutan Iya. atau dari kebun itu nyampe di rumah atau Iya. nyampe di jalan ya, nyampe Iya. di jalan raya tuh itu menggunakan motor Iya. gitu, motor yang dimodif secara Iya. khusus atau istilah kata di sini apa namanya, Oh, engkreng. engkreng Iya, ya, jadi bango, ya. bango. Mereka udah biasa bawa apa tuh ngepoknya begitulah, sampai ke bawahnya 4 kintal, 5 kintal. Duh. Kalau saya bawa 5 kilo atau 10 kilo juga wah, udah gimana ya, Luar udah biasa ngos-ngosan teman-teman. gitu, karena nggak biasa. Kalau mereka udah biasa, saya biasanya tidur. Ngajar anak-anak tidur ya sudah beres gitu kan. Pengen juga tuh ya kita ngikutin salah satu engkrek gitu yang bawa kayu atau bawa apa ke hutan gitu, dan pinter mereka tuh luar biasa teman-teman. Bahkan ada yang saya lihat, pernah saya lihat bawa bambu. Masa iya emang betul. Bawa bambu sekian panjang, Iya. jadi mereka dibawa pakai engkrek gitu. Ya, kanan kiri itu Kanan diisi kiri. kanan kiri. Coba Luar kalau biasa. misalkan kebayang gitunya sama pikiran kita, kan kita mah karena nggak terbiasa, kita yang khawatir gitu melihat mereka bawa bambu segitu banyaknya gitu. Masa coba kalau misalkan jatuh terpleset, wah kalau kita mah udah khawatirnya wah udah nggak kebagian nyawa lagi gitu kan, udah wassalam gitu. Kalau mereka ya jatuh nggak apa-apa gitu kan, karena luar biasa, tenaganya itu udah dipakai setiap jam setiap hari gitu. Kalau kita mah wah nggak ada tenaga lagi, kalau udah terjatuh ya karena tadi nggak biasa gitu ya, mungkin wassalam, innalillahi lah. Kamu udah alhamdulillah apa tuh ototnya pada jadi semua gitu. Iya. Karena luar biasa ya, mereka tuh bawa barang itu. Kita juga bisa sih kalau misalkan didawamin kayak mereka Latihan gitu, ya. latihan iya. Karena latihannya kita mah tidur ya mungkin apa tuh tenaganya engker, jadi nggak punya tenaga yang kuat. Kan itu kalau harga singkong ya bisa sedemikian murah lah ya, jatuhnya murah gitu. Kalau sebetulnya kasihan pengusaha itu, petani itu ya. Petani mah iya. Ustaz Abu sendiri nanam nggak singkong tuh? Saya nanam dari dulu sampai sekarang, walaupun jadi saya belajar bertani terus ngajar anak-anak juga gitu. Jadi anak-anak yang sampai ngaji tidur gitu. Jadi kan dilatih, anak-anak dilatih bertani. Saya juga ngelatih diri biar saya biasa bertani gitu. Cuman saya cuma nanam doang gitu, jadi nggak bisa ngurus ngebersihin enggak gitu, jadi males gitu. Tapi panen, alhamdulillah kepanen gitu. Kemarin juga alhamdulillah, kalau orang lain mah sampai ke jutaan, saya hanya cuman paling 300.000 atau 150.000 gitu ya. Jadi itu kalau misalnya panen tuh berapa lama ya? Kalau harganya cuma 1 tahun, cuma 500-600.000, 1 tahun baru bisa dijual. Bisa panen. Harganya cuma 500 sampai 600 perak. Kalau misalnya dapat jutaan berarti berapa banyak gitu loh. Singkongnya banyak sekali berarti. Puluhan ton, iya luas, hektaran, mereka hektaran. Kalau kita mah kan karena nggak biasa, paling hanya cuman 2 patok, 3 patok gitu kan. Jadi saya biasanya nanam jahe gitu. Kalau jahe sampai sekarang alhamdulillah belum pernah putus. Saya nanam jahe terus gitu, dari pertama saya belum nikah juga, masih bujangan waktu di pesantren saya udah biasa nanam jahe. Jadi sampai sekarang belum pernah putus nanam jahe terus gitu.
Sekarang berapa banyak tuh kalau nanam jahe itu? saya sekarang hampir 1.300-an lah, 1.300 apa tuh ruang apa tuh pohon sekarang, insya Allah siap panen gitu. Itu kan Kalau jahe mendingan mengerasa harganya harganya lumayan sampai ke 40.000, sekarang 20.000 katanya. sekarang 20.000. Iya, dulu saya pernah 40.000 sekilo. Itu karena adanya corona. Apalagi di musim corona ini Meledak. apa harga jahe lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Cuma barangnya juga nggak ada Susah, ya, betul. susah barangnya gitu. Sayangnya kalau misalnya stok barang atau stok pertanian ini banyak, mungkin itu lumayan berkah ya bagi petani ya. Cuma di saat harganya naik seperti ini, petani juga nggak punya. Betul. Barangnya sedikit itu. Kalau misalnya harganya sampai 40.000 di petani lumayan kan juga. lumayan juga. Iya, saya gitu. juga kemarin ngejual 40 kilo lumayan kan. Oh berapa, lumayan lah 1 juta lebih kalau nggak salah. Padahal cuma 40 kilo iya. Ya itu. Kalau saya beli, kalau saya mau konsumsi jahe atau mau bikin ramuan itu ya beli jahenya itu. Di sini Ustadz Agus jualnya 40.000, saya beli di pasar 75.000. Alhamdulillah kalau di kampung itu lumayan lah. Jadi lebih lebih mahal jatuhnya ya. Kalau di pasar gitu. Tapi akan lumayan kalau harga 40.000, 30.000 itu sangat besar ya kalau untuk ukuran petani lah ya. Itu. Cuma sayangnya nih kalau sekarang kita nanam nih ya, nanam di saat mahal kita nanam, nanti pas panen murah lah. Murah. Nah kebanyakan begitu. Jadi sering ya. Kemarin juga tuh pas apa tuh timun kan meledak harganya. Sekarang orang rame nanam gitu kan. Itu karena lagi mahal harganya gitu. Nah mahal itu nggak ada barangnya itu. Begitu panen, pas begitu panen nanti murah lagi. Itu karena banyak hampir semua orang nanam gitu. Sekarang lagi mahal. Nah itulah ya petani ya. Jadi makanya kenapa semua orang membutuhkan hasil tani, semua orang mengkonsumsi hasil tani, ya kan? Tetapi petaninya begitu-begitu juga gitu. Jadi seharusnya kita apa yang salah sebenarnya ini ya? Betul. Makanya saya minta gitu kepada baik pemerintahan gitu ya, baik orang dermawan gitu, seharusnya petani itu harus diangkat, dijunjungkan hakikat derajatnya, karena petani itu sangat luar biasa perjuangannya. Jadi sampai dari mulai nanam sampai ketemu panen itu hasilnya lama banget gitu. Iya, itu prosesnya lah prosesnya luar biasa. Prosesnya. Luar biasa. Terus modalnya, masya Allah, saya sering tapakur gitu di dalam pertanian itu luar biasa modalnya gitu. Jadi katakan kalau kata orang Sunda mah gitulah, tani itu timbul daki gitu. Jadi itu aya, masya Allah, kalau dipikir-pikir mah mendingan bisnis madu lah. Bisa cair cepet gitu. Kalau tani dipikir-pikir sama saya, ya Allah, belum, wah prosesnya luar biasa banget gitu, capek. Jadi memang ini perlu keterampilan lah ya, perlu keterampilan khusus yang membuat komoditi hasil pertanian ini bisa betul-betul memuaskan lah ya, memuaskan para petani gitu. Memang kadang-kadang kita kita sebagai orang kampung lah ya, ketika kita di kota kita butuh cabai harga segitu, waduh, kita mau mengkonsumsi sayuran misalnya terong, kemudian lenca gitu kan, kemangi dan lain sebagainya, begitu mahal, tapi di daerah malah harganya nggak seberapa lah kira-kira. Makanya petani itu butuh perhatian gitu, baik perhatian pemerintah gitu. Sebetulnya membutuhkan
karena itulah itu. Makanya kita yang harus diangkat junjung itu petani gitu. Baik ini mah kan petani malahanan dicekik gitu, seperti berak atau pupuk sekarang kan Masya Allah. Terus pupuk itu saking susahnya, pertama harus digesek dulu melalui apa tuh kartu. Terus susahnya Kartu apa ini? namanya kartu tani. Gitu. Saya mah kan nggak punya, alhamdulillah nggak punya saya mah. Gitu. Terus ngantri, terus sekarang dicekiknya nggak ada lagi, mending gitu kan. Barangnya nggak ada sama sekali gitu. Padahal waktu make. Iya, padahal waktu make gitu. Coba bayangin kalau misalkan petani dikasih perhatian lah gitu, jangan sampai ke mulutus. Itu apa tuh, yang penting lah ada pupuk, walau mahal tapi ada lah. Ini mah udah mahal tapi nggak ada barangnya, itu kasihannya gitu sama petani. Coba Abah ngomong Bah di sini Bah, Bah, Bah. Jarang Bah, belajar. Oh, tanya sama Abah nih. Ya baik. Alhamdulillah. Ada dengan siapa, maaf? Silakan perkenalkan diri. Nama saya yang telah Abah Adeng. Apa ada yang ya? Kami sebetulnya petani, tapi unsur pertanian itu sebenarnya tidak fungsi. Bagi kami sangat parah lah. Kenapa? Coba bayangkan, sekarang ada program misalkan dari pupuk ya, dari pemerintah katanya harus ada kartu tani, begitulah program itu pemerintah. Tapi bagi kami itu sebenarnya tidak memuaskan. Kenapa? Sebab begini, mending ya ada kartu tani itu bisa memuaskan, seperti barangnya murah, terus barangnya ada, cepat. Ini kan yang punya kartu aja kadang-kadang ngambilnya antri, baru kapan gitu. Makanya sebetulnya sekarang ini yang punya kartu juga pun malah beli secara eceran, malahan nambah beban petani, sebagian itu nambah parah Pak. Sebetulnya kenapa? Ya bayangkan, dari 3.500 urea itu sekarang udah nyampe 7.000 per kilo tuh. Per kilo Pak itu. Bagi kami, sedangkan padi berapa Hasilnya? Ya per kilonya berapa sekarang? Oh, harga per kilonya berapa gitu. Misalkan padi paling ya di antara panen itu paling antep lah ya, paling mantap itu 3.500 sampai 4.000. Sedangkan sekarang urea 7.000. Kalau dipikir-pikir, petani itu makan apa? Keberatan lah seolah-olah. Nah itu kalau misalnya pakai kartu, namanya kartu apa? Kartu tani. Nah kalau pakai kartu tani itu dijatah atau bagaimana? Tadinya tuh prosedurnya seperti apa memangnya? Kok bisa sekarang kartu tani bisa jadi nggak ada, malah nggak kebagian pupuk gitu? Nah itu awalnya seperti apa programnya yang kita tahu? Awalnya kan begini, ya dari unsur pemerintah katanya, kami pun itu nggak melaksanakan sampai sekarang. Kartu tani itu seperti apa, kebagian juga enggak. Katanya orang terdekat saudara saya sendiri yang punya. Ya justru itu kartu tani itu nambah kesulitan. Kesulitannya gimana? Sekarang kan gini, katanya sekian orang jatuh sekian kintal misalkan ya. Tapi kenyataannya kan beransur-ansur. Oh jadi nggak sekaligus? Nggak sekaligus itu. Itu pun antri susah. Itu pun ya. Sedangkan masa tanam udah mendesak.
Oh, itu udah harus dikasih pupuk. Ya, itu Baik. masa-masa tani udah mendesak. Hmm. Ini akhir-akhirnya kan petani kelabakan. Akhirnya apapun yang terjadi Beli. dia beli eceran, Hmm. beli per karung, bagaimana itu. Masalahnya beli eceran harganya melambung. Ya melambung, ya jelas. Ya bayangkan aja dulu urea itu paling murah ya. Paling murahnya berapa? Ya setahu saya 3.000 sampai 3.500. Saya yang pakai gitu. Sekarang nggak tahu 7.000. Dulu paling murah apa paling mahal segitu? Paling mahal kali ya? Ya sedang lah. Sedang lah ya, Gimana? 3.500. 3.500 itu kan hampir sama dengan padi seimbang lah. Oh iya iya. Ya, ya kita kebagian lah di antara 10% kita udah keambil 3% dari hasil kebutuhan pupuk itu per hektar itu berapa kilo, berapa kintal? Ya kalau misalkan ngitung per hektar kan 2 kali ya. Pemupukan itu sebetulnya 2 kali. 2 kali. Yang paling bagus. Pertama urea sama TSP ataupun Poska gitu ya. Ketiga kalinya urea aja gitu. Makanya sebagian besar tuh pakai urea. Tapi sekarang yang paling parah kan urea harganya. Poska mendingan lah gitu. Itu per hektar kalau saya gitu ya. Kalau saya ngirit lah. Kalau nggak ngirit gimana petani ya? Diatur-atur aja. Minimal 7 kintal sampai 5 kintal. Per sekali tanam? Ya per sekali tanam. 7 kintal ya? Ya 7 kintal per hektar. 7 kuintal itu per hektar. Minimal enak dilihat gitu. Tanaman gitu. Ya. Itu kebutuhan sebetulnya gitu. Karena udah tahu kan tanah sekarang udah kelihatannya gimana. Ya berarti pemupukan juga tergantung kondisi tanah barangkali ya. Kalau tanahnya atau sawahnya masih bagus mungkin tidak terlalu banyak, mungkin begitu ya, atau gimana? Kalau di sawah sebetulnya nggak terlalu banyak. Paling banyak kan di ladang. Oh di ladang. Kalau di sini sebagian besar kan di ladang. Oh iya. Jadi petaninya bukan khusus apa padi, seperti kan kacang-kacangan, cabai. Jadi serabut lah. Jadi nggak khusus istilahnya apa padi seperti kacang, enggak, sampai singkong pun dilaksanakan itu petani di sini gitu ya. Enggak seperti di Bandung apa di Cianjur kan kalau wortel gitu. Nah di sini semambruknya sampai nah gitu Pak. Itu yang saya melaksanakan posisi sampai sekarang itu berat. Sedangkan petani dari mana ya bisa mekar kalau istilahnya tertekan seperti ini. Mungkin Abah ada yang bisa menginformasikan ini seperti apa sebenarnya kebutuhan pupuk itu gitu. Jadi memang kebutuhan pupuk itu nggak bisa ditunda, misalnya kayak gini, kalau misalnya petani itu sudah butuh pupuk emang harus ada pupuknya gitu ya, emang harus ada begitu ya. Ya jadi, paham banget ya. Jadi begini, mau kami gitu sebagai petani ya, semua harapannya ya, gitu ya, harapan kami sebelum masa penanaman itu pupuk sudah dicairkan. Oh betul. Oh, saya paham. Berarti kenapa para petani itu ketika musim tanam pupuk sebenarnya sudah ada di rumah ya? Ya seharusnya begitu. Nah, sekarang adanya apa? Kartu ya? Ya sekarang adanya kartu. Sedangkan kartu itu kan walaupun kita punya untuk menebusnya aja kan pupuknya nggak ada. Nah itu sama juga bohong kan? Iya. Tapi kalau kita keceran beli berapapun ada. Nah itu berapapun ada. Iya. Cuma masalahnya karena adanya kartu itu keceran jadi melambung. Iya. Cuman harganya itu yang tidak seimbang dengan kebutuhan kita ya. Ya sedangkan kan petani apa sih sebenarnya keuntungan petani itu nggak seberapa. Kalau dibanding dengan pengusaha lain itu jauh. 20% untuk petani, 60% untuk. Tapi petani itu memang nggak bisa gerak lain ya, kalau memang dia petani ya
apa boleh buat berarti ya. Nah gini, kami yang merasakan sangat kesulitan. Kesulitan apalagi misalkan kami itu punya beban banyak. Beban banyaknya seperti nyekolahin anak, kebutuhan sekolah ini. Sedangkan yang dihadang dengan apa? Hasil tani. Hasil daripada tani itu. Coba bayangkan. Kita misalkan hasil per 3 sampai per 4 bulan ya Pak ya. Misalkan punya kehasilan 5 kintal. Itu tolong bayangkan 5 kintal itu 3 bulan berapa jumlahnya uang. Sedangkan kita beban daripada orang kuliah seperti di SMA, orang kuliah itu berapa? Itu kan pada tahu semua kan. Bukan sebetulnya bukan harus hadangin petani itu. Cuman lah kesah kesuhnya petani itu dengan kesadaran ikhlasnya, apapun yang terjadi ya dibanting dengan kuli. Ya itu seperti itu. Karena faktanya kita membutuhkan resiko yang tidak bisa ditunda lah ya, seperti mungkin anak sekolah dan lain sebagainya. Itu fakta yang kita hadapi sehari-hari, begitu ya Pak? Iya, kami memahami kita sekarang nih masih ada yang sekolah 2 ya, anggap aja 2 itu, yang satu udah di perguruan tinggi, yang satu masih SMA. Coba bayangkan kita 50.000 per hari, kali 90 hari, gitu aja. 8 kali 5 udah 4,5 juta. Kalikan 5 kintal kali 4.000 berapa? Itu aja. Minnya berapa? Nah itu. Itu untuk menutupi itu bagaimana Pak? Nah itu. Nah serabut aja. Ya gitu. serabut dengan jerih payah petani, penting anak bisa sekolah, itu terpaksa banting ke sana, banting ke sini, kulit pun dilaksanakan, tani pun dilaksanakan. Makanya kadang-kadang kalau di kampung ini taninya timbul daki. Nah itu seperti itu. Makanya kami menghimbau ke pihak yang berwajib, istilahnya yang bersangkutan dengan petani ini, tolong bayangkan lesunya petani, dan kami sebetulnya pejuang lah. Iya, pejuang langsung petani ya. Itu. Pejuang murni petani itu. Tolong seimbangkan, gimana kami nggak minta, cuman kami minta seimbang antara harga hasil kami dengan kebutuhan kami beli gitu. Jadi jangan sampai sekarang, coba bayangkan berapa ya, 3.500 kita jual, beli 7.000, min berapa? Separohnya min kan? Dari mana kita? Nah akhirnya kenapa? Kami mengalami sekarang ini, akhirnya kenapa padi jelek, tanaman jelek, kenapa? Ya harus beri seperti itu pupuknya. Ya nggak mampu lah. Nah itu Pak, kami kan sangat itu, kesulitan. Sebenarnya program Kartu Tani itu kan tujuan pemerintah kan bagus ya, untuk mempermudah, untuk meringankan petani, mungkin seperti itu mungkin maksudnya. Tapi fakta di lapangan nggak begitu ya. Kami paham. Nggak mungkin pemerintah meninstruksikan seperti ini jelek. Itu udah diancang-ancang, pemerintah lebih pintar. Tapi kenapa di lapangan seperti inilah? Kami yang sangat mengerti, kami orang bodoh, ya haruslah istilahnya instruksi dari atas begini, harus begini. Nah itu baru, jangan sampai sekarang. Kami pun kemarin sampai ke apa tuh, abu dari pohon-pohonan buat pupuk. Saking kenapa? Dibikin pupuk. Ya bikin pupuk aja. Kenapa? Nyampurin, kita yang beli itu sedikit jadi campurin sama itu, supaya apa? Merata lah. Beli banyak nggak mampu. Nah itu Pak. Mungkin itu ngaruh nggak? Harusnya misalnya dengan pupuk sekian, misalnya 200 kilo pupuknya, tapi sekarang ini cuma kita dapat 100 kilo misalnya, terus kita campur dengan, kita oplos lah ya, dengan apa, dengan abu, dengan sekam dan lain sebagainya, itu hasilnya bagaimana?
Kalau menurut hasilnya itu ya bedanya dikit. Mungkin kita ambil 10%, 80% gitu. Hasilnya. Kenapa? Kan kalau pakai abu sama pupuk itu padi, misalkan dari padi aja, padinya matangnya nggak sama. Oh, ngaruhnya gitu ya? Nah, ngaruhnya Jadi seperti nggak itu. seragam. Ya nggak seragam. Wah, baru Kenapa? tahu Kan saya. dayanya pupuk alam kan bikinnya kekuatan itu lama. Sebetulnya bagus itu. Sebenarnya bagus. Ya. Cuman kalau misalkan diukur dengan kebutuhan kita itu terlalu lambat lah gitu. Jadi kita kan dikejar kebutuhan ya. Nah itu makanya kita sekarang ini sangat membingungkan kenapa gitu. Dari di bawahnya pemerintah gitulah, selainnya mah pemerintah setempat apa di mana kabupaten apa nggak tahu lah itu mah bukan urusan kita. Cuman kami mah menghimbau minta tolong aja dari sekarang bagaimana langkah yang terbaik untuk petani. Jangan sampai kesah kesusah seperti ini terjadi lagi lah. Ke depan kita minta petani itu supaya beli pupuknya ada, misalkan kemampuannya biasa gitu. Jadi kita jangan mikirkan beginilah begitulah, akhirnya kan kebanyakan frustasinya gini, tani bingung usaha kemana gitu lah, apalagi zaman seperti ini. Akhirnya. Jadi kan mungkin ini karena program baru kali ya, jadi programnya mungkin belum merata gitu, atau aplikasinya di lapangan mungkin belum merata gitu mungkin ya. Semoga aja dengan informasi ini ya, para pihak yang terkait dengan informasi ini bisa lebih diperbaiki lagi. Mungkin ini kalau sistem mungkin sudah baik, ini sudah bagus untuk menolong petani, cuma fakta di lapangan banyak para petani ini kasihan lah ya gitu. Intinya misalnya nih padi ini sudah waktunya untuk dikasih pupuk gitu, begitu mau beli pupuk pakai kartu pupuknya nggak ada gitu, persediaannya nggak ada gitu. Ya model seperti kemarin kami nanam gitu ya. Pas mau penanaman itu katanya mau keluar pupuknya, kalau nggak salah itu mau bulan 12 beritanya ya. Sedangkan kami kan bulan 8 itu udah nanam. Ya akhirnya kan kemana? Kalau misalnya waktu mupuk kemudian tidak dikasih pupuk itu gagal. Kalau gagal enggak, cuman hasilnya berkurang. Lebih parah gitu. Ya. Sekarang kan enggak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan alamnya udah masih pupuk bersih, alam aja udah bagus lah, cukup ini ya, cukup subur lah ya. Sekarang kan ningali tanaman dari sawah, model di ladang, kan udah ketahuan tanahnya seperti itu. Jadi petani itu tergantung pada pupuk. Makanya kalau misalkan pupuk sekarang dibuntang-banting begini, itu mah anggap aja mematikan petani. Ya jelas lah. Banyak yang gagal ya, benar. Iya, gagal. Mematikan petani kenapa? Nggak ada pupuk, petani nggak bisa kutip. Itu aja. Makanya kita mengimbau ya, minta tolong lah gitu, supaya dipermudah adanya pupuk. Mau beli kek, mau apa kek, yang penting ada mudah, gitu, waktunya ada gitu ya. Kita kita juga nggak menyalahkan pemerintah, cuman program kan baru ini. Iya, program baru. Ya, mungkin kita sebagai petani supaya gimana lah. Mungkin kehilapan nggak di ulama, nggak di pemerintah, sama aja orang itu. Orang awam lah, sama kesalahan itu seperti apa juga sama. Cuman kita saling pahami lah. Ya, saling pahami. Ya. Mungkin juga ini bisa jadi mungkin ada keterlambatan pendistribusian, kemudian bisa jadi juga masalah tata kelola sistem mungkin yang memang belum terbiasa, sehingga belum sempurna, sehingga berdampak langsung kepada para petani, mungkin begitu ya.
Jadi kalau program baru sih memang biasanya ada kendala seperti itu, tapi mudah-mudahan kedepannya ini merupakan awal yang baik ya, sehingga misalnya setiap orang yang tidak memiliki kartu dia bisa membeli pupuk dengan mudah dengan harga yang terjangkau seperti biasa oleh mereka. Kemudian diimbangi juga dengan harga jual dari produk yang dihasilkan, dari produk pertanian yang dihasilkan. Mungkin begitu. Bagi yang memiliki kartu juga mudah untuk mendapatkannya gitu. Antrinya juga tidak terlalu, kemudian barangnya juga memang ada ya. Jadi antri juga kalau jelas ada kan, mungkin bagi petani ada harapan begitu ya Pak. Iya. Demikian teman-teman, segmen ini kita jeda sejenak dan nanti kita akan, kalau masih ada waktu, kita akan coba untuk mengupas hal yang lain. Masih tetap bersama Rian bukan Ustadz.